Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro City yang saya hormati, tuan-tuan guru, bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, baik yang di masjid offline ataupun yang melalui media Zoom online. Apa kabar semuanya, bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Semoga sholat subuh yang baru saja kita tegakkan, sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan, doa-doa, cita-cita kebaikan kita semua Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang punya hajat-hajat Allah mudahkan, yang punya tanggungan Allah mudahkan untuk membayar tanggungan. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmat Allah Ta'ala, syukur dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi subuh ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, bentuk komitmen kita beriman, berislam, yaitu sholat subuh berjamaah.
Dan alhamdulillah 3 hari yang lalu negeri ini Allah karuniakan nikmat yang besar, tepatnya 17 Agustus, yaitu sebuah nikmat istiqlal, kemerdekaan, independence dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tema kita pada pagi hari ini adalah kontribusi sejarah, kontribusi para ulama untuk kemerdekaan negara tercinta kita ini. Jadi ulama dulu punya kontribusi besar, para santri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, mengawali ceramah saya atau kajian subuh kita pada pagi hari ini, sudah saya persiapkan ya file-file dari sejarah bahwa negeri kita dulu merdeka ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat. Berarti bangsa ini, penduduk negeri ini dulu sudah jauh-jauh hari mengenal Allah di langit sana. Penduduk bangsa yang berketuhanan. Jadi kalau ada orang anti Tuhan, berangkat aja dari Bintaro atau berada di negeri ini. Sepakat? Sepakat enggak? Kalau enggak saya pulang ke rumah. Apa yang ceramah? Ya, kenapa? Di alinia pertama yang kita sudah hafal sejak SD, SMP, SMA, bahkan kalau dapat 5 dulu nggak lulus ini Bang Anton. Saya ingat saya, wah hafal saya, GBHN hafal Pak. Sertifikat penataran P4 itu ada itu di file itu, di koper. Oh, undang-undang juga saya hafal dulu. Paling senang saya. Ya, setiap Senin kita apel dulu kan, upacara dulu. Tahun-tahun segitu, banyak plusnya lah dulu. Hal-hal begitu, saya pikir tidak ada lagi apa namanya ya, pertentangan dengan agama ya, karena mencintai negeri ini. Ya, apa di alinia pertama alinia pertama Undang-Undang Konstitusi kita 1945 Undang-Undang Dasar. Saya baca ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan sembarang orang yang nulis ini berarti Pak. Kumpulan pemikir ulung. Bung Hatta, Soekarno, Bung Hatta, dan ulama-ulama yang lainnya. Agus Salim. Bahkan Agus Salim, diplomat almarhum rahimahullah ta'ala. Diplomat yang mengerti lebih dari 3 bahasa. Dia akan berjenggot dia. Searching nanti di Google gambar Agus Salim, kayak Haji Agus Salim. Jenggotnya lebih panjang dari saya. Waktu dia datang lobi-lobi ke PB, kayak di sini dia. Ya taghamazun. Orang-orang boleh nengok sebelah mata. Bisa apa ini? Ini kayak yang disembelih di Idul Adha-nya ini. Karena oh begitu ngomong dia Pak, ama kecengang semua orang tengok. Dahsyat. Lobi-lobi. Mempersiapkan untuk kemerdekaan. Siapa yang taruh itu? Di dalam kaos kakinya itu. Sampai dia selamat. Ulama, Pak. Jadi jangan pernah dibenturkan negeri ini dengan ulama. Jangan pernah dibenturkan negeri ini dengan masjid, dengan dai, dengan ustaz. Jauh-jauh hari mereka ingin negeri ini merdeka. Yang pertama atas berkat rahmat Allah, baru yang kedua dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Berarti ada iradah, ada kemauan kita lepas dari belenggu penjajahan. 350 tahun. Berarti kalau satu generasi 70 tahun Bang Anton, berapa generasi itu kita dijajah? Pak Siful, akunting. 5 generasi. Lama sekali itu. Kemudian dianalisa Pak. Mengapa sampai lama begitu kita dijajah? Dianalisa Pak. Oh, Belandanya cuma 5-10 orang. Tapi centeng-centengnya kita, londo irangnya wakeh tenan bahasa Jawa nih. Londo putih cuma 10, 15. Londo irangnya centeng-centengnya wakeh orang umum. Beruh bahasa Kudus ya. Bahat bahasa Medannya, bahasa Batak saya. Bahat tumang. Itu sampai sekarang pun gitu. Agen-agennya banyak.
Dan Bapak bisa baca sejarah. Siapa agen-agennya? Mohon maaf, kalau kita buka-buka. Kalau kita mau kita buka, siapa agen-agennya? Agen-agen Belanda itu. Pribumi atau orang-orang yang tidak cinta dengan NKRI. Sejarah membuktikan. Nusuk dari belakang. Nah, jadi kita baca sejarah. Benar-benar. Maka kalau ada orang membenturkan ulama, membenturkan dai, ustadz, dituduhlah radikal enggak NKRI. Nah, ente kebanyakan micin. Anda tidak pernah tahu sejarah itu. Maka kalau makan itu nggak usah pakai micin. Kami sekeluarga di rumah kami nggak pakai itu micin. Ayah almarhum marah. Kalau datang Oci, turang, bantu-bantu masak itu pakai micin, coba-coba dia di dapur. Kami habis makan itu biasanya buang-buang air itu. Ayah tahu almarhum. Pasti tadi bumbunya ada yang kalian kasih micin. Kami nggak pernah. Keluarga itu nggak ada pakai micin, tak ada. Rempah-rempah saja. Kita kembali ke sini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti bangsa ini bangsa yang mengenal peradaban langit. Connecting ke Sang yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan negeri sekuler, bukan negeri yang ateis. Siapa Allah yang Maha Kuasa itu, Pak? Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dijabarkan kemudian, ini ngaji tata negara dikit lah, ini lah, nggak apa-apa lah. Dalam pasal 1 Pancasila. Apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Dalam konteks kita beragama Nabi Muhammad, ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Benar? Setuju enggak? Kalau enggak saya pulang ke rumah. Apain ngaji? Qul huwallahu ahad. Dalam kita umat Nabi Muhammad. Kalau umat yang lain ya perspektif dia. Monggo terserah dia. Dijabarkan lagi kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas-jelas itu. Negara kita mengakui adanya apa, Pak? Tuhan, adanya Allah yang kita percaya. Terserah nanti umat mau menafsirkan Tuhan yang Maha Esa itu gimana. Kalau kita qul huwallahu ahad. Pasal 2-nya, Pak, negara menjamin. Tengok, negara menjamin. Berarti negara ini memberikan jaminan. Harus hadir. Negara ini jangan memusuhi. Berarti kalau begitu. Negara menjamin kemerdekaan. Jadi kita diberikan hurriyah. Sebuah kemerdekaan. Sebuah pilihan-pilihan. Tiap-tiap penduduk, karena kita penduduk negeri ini, anak bangsa ini dijamin oleh negara. Negara harus hadir, jangan tambah memata-matai, cari salah, dipenjara, kacau. Apalagi sampai dibunuh. Di mana kehadiran negeri ini? Sekarang udah Allah buka semua, Pak. Wa makaru wa makarallah. Entek kabeh wis, tiarap. Bahasa Jawa ini entek kabeh. Bois bahasa Bataknya. Tiarap semua. Allah tidak akan tidur yang di atas langit sana. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu, maha hidup. Al-qayyum, berdiri tegak. Habis sekarang, Pak. Tengok itu. Negara menjamin kemerdekaan. Diberikan kemerdekaan kita. Pilihan. Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dari garis miring kepercayaan. Ya, dilindungi. Kita ngaji gini bagian dari apa? Ibadah kan? Dilindungi. Bukan dicurigai, diputu-putu, nanti dilaporkan siapa yang ceramah. Kacau kalau begini. Berarti dia membenturkan agama dengan negara. Padahal negeri ini ada. Negeri ini belum merdeka, belum ada. Ulama sudah ada. Pesantren udah ada. Benar? Bung Tomo dengan pekikan takbirnya. Dengan arek-arek Surabaya. Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Dengan revolusi jihad santrinya. Pangeran Diponegoro. Cuk Nyadin. Imam Bonjol. Singamaraja 12. Ayam jantan dari timur Hasanuddin.
Orang-orang yang cinta dengan negeri ini, dan notabene adalah para pejuang, para ulama. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, jadi kalau ada orang, ada pejabat, coba-coba dia membenturkan, mencurigai para duat, para habaib, para ustadz dengan negeri ini, dia kebanyakan micin. Udah gitu aja. Tak belajar dia sejarah. Maka jangan menyakiti, jangan memusuhi para ustadz, para ulama, para habaib. Cepat lambat entek. Cepat lambat entek. Bahasanya itu. Habis. Tidak percaya Bapak, cobalah musuhin. Kalau enggak Bapak nanti jadi korban. Coba aja nanti habis pengajian. Banyak difitnah Ustaz Irwan, bla bla. Coba aja. Enggak apa-apa. Kalau mau coba ya. Habis Bapak. Ya. Jelas Pak? Ini yang pertama, saya mengawali ceramah dari itu supaya kita melek. Saya nggak yakin buzzer-buzzer itu paham begini ini, nggak yakin saya. Buzzer-buzzer dunia medsos itu, saya nggak yakin, saya nggak tahu dia. Ruh-ruh begini mana tahu dia. Yang selanjutnya Pak, yang kedua, bagian kedua. Pada waktu Presiden pertama Bapak Soekarno mau mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, ya, dalam sejarah, malamnya sakit beliau, beberapa hari sakit. Bahkan dalam sejarah juga beliau sempat nginep karena dicari-cari di Habib Alwi Kuitang Senen. Tahu Habib Ali? Kan kalau Jumat Pak nasi kebuli terus itu Pak. Kalau Bapak sholat Jumat di sana nasi kebuli itu prasmanan. Saya sebelum corona pernah ke sana itu. Wah, dahsyat. Suruh pakai sarung Pak Soekarno, pakai sarung. Ya, cintanya para ulama dulu dengan negeri ini, dengan pemimpinnya. Ya. Dalam satu sejarah lagi disebutkan ada satu ulama, Pak, dicatat ini benar-benar, kasih tahu ke anak-anak kita. Seorang saudagar terkenal, keturunan Arab Yaman, seorang Habib yang cinta dengan negeri ini, namanya Habib Faraj bin Marta. Di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, beliau wakafkan rumahnya untuk memproklamirkan, mengumumkan kemerdekaan Republik ini dulu. Pegangsaan Timur nomor berapa? 56. Nomor itu penting Pak. Kalau hanya Jalan Pegangsaan Timur, nggak tahu nomornya, kayak di jalanan. Tapi ada objeknya. Kayak ini jalan apa kita nih Pak? Depan masjid apa? Jalan Terempilek. Apa? Hah? Jalan Trulek. Nomornya nggak tahu ya, di jalanan berarti. Jalan Trulek. Ustaz Irwan saja ceramah di Jalan Trulek. Nomor berapa nggak tahu. Berarti nggak ada tempat. Di jalanan saya ceramah. Ada tempatnya, ada objeknya. Nomor 56 Pak, Pegangsaan Timur. Ada plan di sana, pabrik motor terbesar. Setelah yang dari Sunter, plan kedua di sana. Plan ketiganya di Cibitung, MM2100. Saya ceramah. Sejak kuliah udah ceramah di sana saya. Pegawainya pakai baju putih semua, ribuan. Nggak saya sebutlah. Ini kode etik. Itu ada Jalan Pegangsaan itu, arah ke Sunter sana. Nomor 56, beliau wakafkan rumahnya Pak. Bagaimana cintanya ulama ini kepada negeri ini untuk merdeka. Bahkan Bapak Soekarno ketika sakit alamnya bisa mau mengumumkan, disuruh minum madu Yaman. Madu Yaman Pak, madu yang terbaik dari Tarim. Oh itu Pak, sekilo Pak Saiful, madu Yaman itu yang bagus, bisa hampir 2 juta Pak sekilo. Bukan gula merah ya Pak, madu. Kalau gula merah, apalagi campur tepung ya kan. Dia beli bibitnya gula merah, nanti rebus lagi gula merah, campuri tepung lagi, ya kacau lagi. Auzubillah, permainan. Kita kalau di Medan sana asli, bibit asli diambil dari pohon aret. Ya, ini madu dari Yaman disuruh minum oleh Habib Faraj bin Marta. Agar apa? Pak Soekarno sehat bugar. Tepat
di tanggal 17 Agustus 1145 hari Jumat tanggal 10 jam 10 pagi, mohon maaf. 17 Agustus 1945 hari Jumat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 diumumkanlah, diproklamasikanlah, diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, didampingi di sampingnya oleh Bung Hatta. Diwakafkan, rumah itu diwakafkan, diberikan oleh seorang turunan Arab Habib yang cinta sangat dengan negeri ini. Yang ketiga, jangan pernah memusuhi orang habaib, orang-orang keturunan Arab yang menjadi warga negeri ini. Jangan pernah, karena mereka tak pernah menjajah kita. Setuju? Pernah Pak orang Arab jajah kita? Pak, yang di masjid ini, pernah? Ada bangsa Arab datang kemudian jajah kita 10 tahun, 5 tahun. Pernah? Kita ungkit aja dulu. Supaya itu fakta kemudian kita naikkan ke atas. Mana sesungguhnya? Tidak pernah ada. Mesir, tidak ada. Palestina, tidak ada. Bahkan Mesir lah yang pertama kali mengakui akan kemerdekaan kedaulatan negeri ini. Maka hubungan Indonesia sama Mesir itu sampai sekarang terjalin baik. Yang kedua, kita berhutang budi dengan bangsa Palestina. Karena apa? Mufti Palestina mengumumkan fil izaah di radio, diumumkan di Palestina, di Jazirah Arab, supaya negeri-negeri Jazirah Arab mendukung, dan jauh di sana di Asia Tenggara ada negeri yang namanya Indonesia ingin merdeka dari penjajah. Tolong didukung. Mufti Palestina. Kok Anda benci orang Arab kali? Ngapa? Kebanyakan mecin. Banyakan mecin orang. Ya. Yang jajah kita dulu Belanda. Pak, nomor 2 siapa? Jepang. Sebul. Apa lagi? Portugis. Terus? Spanyol. Terus? Dan kroni-kroninya. Nggak ada itu yang keturunan, nggak ada itu. Mohon maaf. Kalau ada, boleh berdebat dengan saya. Mana referensinya? Ya kita adu argumen lah. Kalau mau intelektual begitu. Nggak ada. Mesir datang jajah bawa berapa pelan-pelan, nggak ada. Notabene mereka semua. Kok Anda anti Arab? Anda kebanyakan Mesir. Ya. Bahkan sumbangsih mereka itu dahsyat yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membenci bangsa Arab atau orang Arab karena bahasa kita yang kita pakai salat adalah bahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Arab, ya. Apalagi masih ada zuriyah, ya, silsilah dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu valid atau tidak valid, kita harus hormati. Ya, kadang-kadang ada juga yang iddia ngaku-ngaku Habib, tapi bukan Habib, ya kan? Nah, terlepas dari itulah, ya Habib, ya. Nah. Bagian yang selanjutnya, karena begitu dahsyat tadi ya, sumbangsih para ulama untuk memerdekakan negeri ini, maka kita sebagai penerusnya, anak-anak kita harus mengisi dan mensyukuri sebuah anugerah kenikmatan yang Allah berikan tadi, kemerdekaan. Yang pertama, jangan lupa doakan negeri ini. Ad-du'a li hadzal balad. Doakan negeri ini. Pendahulu kita, orang-orang ulama dulu sangat cinta. Ya, pernahkah kita mendoakan negeri ini, Pak? Secara khusus, ya Allah, lindungi negeri ini, ya Allah, dari tangan-tangan orang yang zalim. Siapa yang ingin bercoba-coba menzalimi negeri ini, mencabik-cabik, cabikkan lehernya terlebih dahulu, ya Rabb. Kalau dia tidak tobat. Allahumma man arada bihadal baladi su'an wa makruhan farudda ila nahri. Siapa saja ya Allah yang ingin menghendaki negeri ini rusak, kacau,
balikkan kerusakan kekacauannya fi nahri. Nahri ini leher. Hancurkan dia maksudnya. Ya dzal jalali wal ikram. Maka Nabi Ibrahim dulu dia berdoa kepada Allah agar negeri Makkah diberikan oleh Allah aminan, sebuah ketenangan. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya. Dari ruh-ruh Quran itu, kalau seorang nabi saja mendoakan negeri Mekah supaya aman, apalagi kita. Doakan negeri ini supaya aman. Ya, apalah banyak makanan, tempat kerja ada, tapi negerinya nggak aman. Mau ngantar anak dibacok, mau berangkat ke kerja dijegal, perampokan di mana-mana. Nggak baik negeri itu. Maka allazi at'amahum min ju', terus wa amanahum min khauf. Dua itu harus serangkai, Pak. Butuh kebutuhan pangan pokok terpenuhi, rasa aman ada. Bapak terpenuhi ini, duit gampang kerjaan, tapi di mana-mana chaos. Susah nanti pasti. Antara anak perempatan dirampok, berangkat kerja ditodong. Tahun berapa itu? 2000-an awal itu ya. Saya ke Jakarta 98 akhir 99. Dulu ada istilahnya kampak merah kan? Bapak bawa mobil kalau ke arah Jakarta Pusat di kampak merah, Bapak. Sering kan langsung dipecahkan. Ingat enggak? Oh, ngeri, Pak. Kita diangkut di mana? Oh, rampok banyak kali. Saya baru keluar dari penjara. Kita takut-takut. Awal-awal di Jakarta kita. Baca doa aja, pegang Quran, baca kitab kuning, lewat juga. Enggak berani dia pegang Quran gitu, Bang. Bangun berangkat kuliah kita baca, enggak berani dia, premannya itu. Takut juga dia nengok tulisan Arab. Padahal buku biasa kitab kuning. Ngeri zaman itu, Pak. Saya dapat cerita dari jamaah, temannya dikapak, pecah langsung. Minta. Bayangkan kalau itu terjadi lagi. Wah, betapa ngerinya. Maka keamanan. Doakan negeri ini supaya aman. Dan orang yang ingin coba-coba membuat kacau, supaya Allah kacaukan dia dulu. Nah, itu. Kalau dia tidak tobat. Ya, yang kedua, Pak. Selain aman, terpenuhi bahan pokok. Allazi at'amahum min ju'. Aman tapi susah pekerjaan. Harga-harga mahal. Kebutuhan pokok semua ditimbun. Maka dalam Islam, dalam konsep Islam, dalam agama kita tidak boleh bapak memonopoli menimbun kebutuhan hajat orang banyak. Berdosa. Saya inventarisir. Api, air, alkut, makanan pokok, sembako. Itu tidak boleh itu. Air hajat orang banyak. Bapak nggak boleh monopoli. Bapak naikkan punya perusahaan harga selangit. Seperti orang Yahudi di Madinah kan, punya sumur. Sumurnya dia apa, Pak? Dimonopoli dia, dijual dengan harga air yang mahal sekali. Utsman bin Affan saudagar, punya duit. Bilang ke Yahudi Madinah ini, bro aja. Dalam sepekan kan ada 7 hari. Fil usbu' sab'atu ayyam. Ente dagang 4 hari aja. Yang 3 hari saya beli. Cerdas. Berapa 4 hari? Jatah yang 4 hari Anda dagang, yang 3 hari saya beli, saya kompensasi bayar di depan. Setuju deal. Karena dia mencekik sekali, Pak. Maka dalam Islam tidak boleh, karena air hajat orang banyak. Akhirnya kaum muslimin 3 hari itu free semua. Suruh ngambil air semua, stok di rumah. Begitu ja'a daur, datang giliran al-Yahud, orang Yahudi ini dagang air, dan yang sing tuku, sobung taoneng. Nggak ada yang beli airnya. Karena kaum muslimin udah punya stok.
Karena dia kalau dagang harganya selangit. Tidak boleh dalam Islam. Datang lagi Utsman bin Affan, nego lagi. Ente jualan nggak laku bro. Nggak ada yang beli. Udahlah, jual aja yang 4 hari dengan aneh. Cerdas ya Pak. Akhirnya dijual. Sumur itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Free semua. Air hajat orang banyak. Kalau dalam fikih-fikih klasik, fikih kuning Pak, contohnya gini. Saya punya tetangga ladang atau sawah, bertetanggaan. Kebetulan sawah saya di atasnya dia di bawah saya. Air itu kan dari atas, ngalir ke tempat yang rendah kan. Dalam Islam nggak boleh saya bendung, Jazakallah, saya bendung itu di sawah saya. Tengok Pak, ini contoh fikih klasik, fikih-fikih lama. Agar orang yang di samping sawah saya, tetangga saya nggak punya air. Dalam Islam nggak boleh. Itu harus dijebol itu bendungan. Apa maknanya? Air hajat orang banyak. Kalau di fikih klasik itu gitu, di fikih kitab kuning lama. Karena dia mengalir dari tanah kita. Orang yang di bawahnya harus dapat. Tidak boleh saya cut, saya buat bendungan. Oh, tidak boleh dalam Islam. Api, hajat orang banyak. Apa api sekarang Pak Saiful? Representatif api apa sekarang? Gas. Api juga untuk menghidupi kita motor, mobil, BBM. Itu tidak boleh ditimbun. Karena dia hajat orang banyak. Allazi at'amahum min ju' tadi, memberikan makanan. Apalagi Pak, beras yang baru-baru terjadi 6 bulan, 5 bulan yang lalu nih, gempar kita. Sawit banyak tapi minyak goreng mahal. Kalau Bapak mungkin jamaah Al-Aqsa nggak terlalu kerasa itu minyak. Ini kampung-kampung Pak. Sawit banyak itu. Bapak keluar dari mulut kapal Bakoni sampai ke Siantar sana ke Medan, kebun sawit itu. Dari Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, sawit semua itu kalau Bapak bawa mobil itu. Saya sudah tengok kemarin waktu mudik, saya lewat darat, saya tengok sawit semua. Kenapa langka? Dimonopoli, tidak boleh. Negara harus hadir. Negeri ini harus hadir supaya dia murah. Harga pasar. Karena apa? Kebutuhan orang banyak. Apapun yang hajat orang banyak, Bapak nggak boleh menimbun. Nabi bersabda, "Man ihtakar falaysa minna." Falaysa minna man ihtakar, atau man ihtakara falaysa minna. Orang yang menimbun hajat kebutuhan orang banyak bukan termasuk umatku. Kalau orang itu harus kena sanksi. Panggil. Konon kabarnya udah dipulangkan ya. Yang 78 triliun ya Bang ya. Itu kan kasusnya sawit juga itu. Ngeri 78 triliun itu duitnya seberapa Pak? Mungkin kalau ditukar 100.000 dari Aceh sampai Papua lebih itu Pak. Dia 9 jam naik pesawat itu 9 jam Pak. Non stop Papua Aceh kurang lebih 9 jam Pak. 8 jam setengah kalau. Boleh dicoba nanti Pak. Satu negeri loh. Dahsyat ya. Bentangan terpanjang di dunia ini Indonesia. Dari timur sampai barat. Pantai terpanjang di dunia. Kalah Amerika Mas. Dahsyat itu. 78 triliun. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan ya diselamatkan negeri ini. Itu gitu-gitu perusak semua Pak. Perusak. Kalau mau saya korek lagi, orang Arab itu yang 78 triliun. Orang Arab, bukan kan? Kita fair-fair saja, bukan kan? Ustadz rasis, ya biar tahu dulu loh siapa sesungguhnya penjahat, gitu maksud saya begitu. Maka jangan kebanyakan micin. Mana itu buzzer? Mingkem kabeh. Selanjutnya Pak. Selain kita mendoakan negeri ini untuk mengisi ya perjuangan kontribusi para ulama dulu dalam menegakkan memerdekakan negeri ini, selain kita berdoa untuk negeri ini selalu, yang kedua caranya adalah adamu kufru nikmatillah. Jangan pernah mengingkari, mengkufuri nikmat yang Allah berikan ke negeri ini. Nikmatnya banyak Pak. Allah nggak ada di dunia ini seperti Indonesia Pak. Nggak ada.
Bapak ke Arab, gersang kan Pak? Kira-kira kalau nggak ada Ka'bah sama kota Rasul Madinah, Bapak mau ke sana, Pak Saiful? Saya tanya lah jujur. Apalagi kemarin panas. Kemarin itu siang 38 derajat loh Pak di Jabotabek. Panas sebentar habis Jumat itu. Saya tengok 38. Di sana lebih panas lagi Pak. Pecah kaki kita ini ujung-ujungnya ini. Bibir kita pecah. Gersang alamnya Pak. Laulal Ka'bah, kalaulah tak ada Ka'bah rumah Allah, nggak akan datang orang ke sana. Gersang. Karena ada rumah Allah itu yang mengikat hati manusia itu. Apa maknanya? Di sana gersang. Tapi makmur mereka. Ustaz, rakyatnya lebih sedikit. Ah, itu kamuflase aja itu. Kita lebih banyak sumber daya alamnya. Minyak. Pak, minyak keluar dari bawah. Benar? Dari offshore. Laut Cina Selatan itu Pak. Wih, saya sering ke sana sebelum corona, ceramah saya ke Pulau Mata. Kerik tengah laut. Laut Cina Selatan. Sering saya. Mana Pak Ridwan? Pak Ridwan dulu kerja di itu. Ratu Prabu. Pak Ridwan Makassar. Ya, dia di salah satu perusahaan asing juga dulu sebelum pensiun. Wah, saya kemudian berpikir, dahsyat ya tengah laut gini keluar minyak, gas. Belum lagi yang dari atas. Dari atas apa Pak? Minyak. Minyak makan, sawit. Kan dari atas pohon itu. Di Jojo, bener kan? Di sana ada sawit. Timur Tengah nggak ada pohon sawit kan? Kurma. Apalagi Pak? Emas. Tambang emas Pak. Udah berapa puluh tahun itu Pak Saiful? Freeport. Sejak zaman Soekarno. Dahsyat, emas. Batu bara. Banyaknya Pak. Pasir. Pasir terbaik yang mengandung biji besi. East Java. Ada di Jawa Timur. Apalagi Pak? Yang sekarang lagi tren untuk mobil listrik. Lagi dicetak banyak katanya. Apa itu? Apa Pak? Nikel. Bahan dasar, bahan baku untuk apa? Baterai. Sulawesi sana katanya. Sulawesi Tenggara mana, Kendari mana. Belum lagi Pak. Halo, Bu. Yang di rumah. Ikan. Dahsyat ikan. Bapak kalau ke Laut Cina Selatan sana Pak. Ke Natuna, ke Mata. Cukok nih bahasa Maduranya. Cukok nih banyak ya Allah. Ikan itu nampak Pak. Kok permukaan begitu Pak dari ikan dahsyat. Kalau itu dikelola dengan baik semua, tidak dikufuri, negeri ini akan makmur, sejahtera. Sepakat Pak? Tidak ada anak negeri yang nggak bisa sekolah. Bukan hanya 12 tahun Pak. 12 tahun berarti sampai SMA. Negeri ini bisa menyekolahkan putra-putranya, anak negeri ini gratis sampai minimal kuliah S1. Allahu Akbar. Dan kasih beasiswa semua. Lebih bisa Pak kalau dikelola. Enggak tahu sekarang berapa amanat undang-undang untuk pendidikan. Berapa persen Bang Anton? APBN pendidikan berapa persen Pak persentasenya? 20 atau 25? 20 masih. Kalau di negara-negara maju Pak, gaji paling tinggi itu guru, dosen, hakim, pengurus agama itu paling tinggi. Di negeri-negeri maju. Guru, dosen. Paling tinggi Pak. Karena apa? Dia membentuk mengeluarkan produk nanti manusia supaya baik. Ini kadang-kadang honorer. Kasihan ya Pak. Ya Allah. Bahkan Pak di sana dikasih uang Pak. Orang kuliah Pak kasih uang. Dikasih uang. Saya merasakan itu 7 tahun saya. Dapat saya
tanda tangan. Libur musim saifiyah, libur musim summer, musim panas 3 bulan dulu. Masuk hari pertama langsung Bang Irwansyah, oke, tanda tangan. Itu dibawa pakai karung duitnya. Kalau sekarang pakai ATM. Anak-anak mahasiswa di adik kelas yang sekarang udah pakai ATM kami Ustaz. Kalau dulu pakai karung-karung Pak. Libur masih dapat gaji. Semangat orang kuliah nimba ilmu Pak. Disiplin. Masya Allah. Negeri ini bisa gitu. Free semua. Mulai SD, mulai TK, sampai perguruan tinggi, sampai S3. Free semua. Dapat honor. Semakin dia jenjang pendidikannya tinggi, honornya, mukafaahnya, uang sakunya semakin tinggi. Gitu bro. Apa nggak maju negeri ini? Oh maju Pak. Saya yakin kalah semua negeri luar itu. Pesawat aja bisa dibuat. Ya kan? Pesawat aja bisa kok. Banyak anak-anak negeri ini pilihan. Makanya kalau yang pintar, biasanya udah kuliah, profesor S3, dimanfaatkan negeri orang, benar kan? Jadi SDM sana, nggak mau dia pulang. Dia pulang mengembangkan ilmunya susah. Belum dikasih kesempatan peluang yang sebesar-besarnya. Jangan mengkufuri nikmat Allah. Ya. Satu saat, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 112. Kira-kira tadabbur ini ayat ini, negeri ini masuk enggak ke kualifikasi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak-bapak, ibu-ibu didengarkan dengan iman ini. Saya baca. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminah كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا. Dan Allah pernah membuat sebuah permisalan. Pak, qaryatan satu negeri. Kanat eneng apa negeri itu, yang negeri tersebut aminatan mutmainnah, aman tentram. Negeri itu aman tentram, adem ayem. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Negeri itu dianugerahi Allah rezeki sumber daya alam melimpah ruah datang dari seluruh penjuru arah. Allahu Akbar. Tetapi sayang seribu sayang, fakafarat bi an'umillah, negeri itu mengkufuri nikmat-nikmat anugerah yang Allah berikan. Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, hanya dikuasai oleh segelintir orang. Ada yang kelaparan dulu Pak, makan nasi aking, ya kan? Ada masalah. Ada yang bunuh diri gantung. Kenapa? Nggak bisa living cost, biaya hidup sehari-hari. Ada yang putus sekolah, ya Allah. Fa'azaqahallahu libasal ju'. Kemudian sebab mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah, Allah
cicipkan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasna'un, kausalitas, sebab apa yang mereka kerjakan. Makanya Pak, kalau anak kita makan ndak habis, Bapak didik, habiskan nak. Minum nggak habis, habisin. Latih dia, ajarkan kalau ngambil sesuai dengan porsi dia, jangan mubazir. Teringat Pak, ada orang yang susah nyari air Pak di negeri sana, Afrika Pak. Air, ya Allah, nangis saya. Ada yang makan bahan makanan itu Pak, sisa-sisa makanan yang di rumput-rumput dipilih lagi. Ya Allah, konflik, perang. Negeri ini makmur. Allah, ya Allah, jangan sampai mengkufuri. Kalau kufur, azab yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan yang ketiga, yang terakhir Pak, doa. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah mengkufuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan, kita isi dengan baik. Yang ketiga Pak, at-ta'ah wa adamul maksiyah. Negeri ini, bangsa ini, jangan maksiat. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Mulai dari level atas sampai ke bawah. Jangan maksiat. Lakukan ketaatan. Karena dia akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari perut bumi. Al-A'raf, surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu semua dari level atas sampai bawah ngerti benar. Inilah pentingnya Pak, pimpinan itu yang ngerti agama. Pak, kalau Bapak sebagai pejabat pimpinan, Bapak ngerti agama, anak buah Bapak ikut semua ke masjid sholat, benar Pak? 5 menit sebelum azan Bapak sudah takut semua anak buah Bapak itu. Kepala pegang, ekor ikut. Duduk dia sini, ikut semua Pak nanti. Kepala divisinya, kabaknya, apanya, semua ikut. GM-nya, manajernya, manajer senior, semua staf senior, wah, ikut kabeh. Jangan pernah durhakai, jangan pernah mengingkari nikmat karunia Allah dengan melakukan kemaksiatan. Kalau udah maksiat, hancur Pak. Narkoba, perzinahan. Ini yang lagi tren apa Pak? Judi online, ya kan? Wah, dahsyat. Ya, itu merusak semua. Apalagi narkoba, nauzubillah. Ya Allah, lindungi negeri kami ya Allah dari semua keburukan kejahatan. Bahwa taat mendatangkan keberkahan, kemajuan, maksiat mendatangkan kehancuran. Jadi 3, doakan negeri ini. Yang kedua, jangan pernah mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Mulai dari yang kecil, keluarga kita kalau makan, dihabiskan makanannya, minumannya. Ingat orang yang nggak bisa makan, yang bisa minum. Yang ketiga, lakukan ketaatan dan jangan melakukan kemaksiatan di negeri ini. Karena negeri ini dulu diperjuangkan, dimerdekakan oleh para orang-orang yang soleh. Ya, Jenderal Sudirman itu tidak pernah putus air wudhu Pak Saiful, tidak pernah batal. Jenderal Sudirman tidak pernah. Kita udah batal mungkin wudhu. Kalau saya belum ini, alhamdulillah. Tidak pernah dia batal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Secara ringkas, betapa dahsyatnya cintanya para pendahulu ulama-ulama kita untuk kemerdekaan negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, Pak Agung, ada yang online tanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti ramah tamah saja. Kosong? Ya, tutup. Kita tutup Bapak Ibu. Ya, karena di sana sudah ramai juga di luar saya tengok. Ya, ya itu juga harus kita syukuri itu. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada hilaf salah. Kita salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.